Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan gua sendiri di channel Alvaro Story. Jadi di video kali ini gua akan menceritakan kasus lagi nih men. Yang mana sebagian kalian tahu, emang channel ini emang gua buat untuk membahas kasus-kasus menarik tentunya. Dan ngomongin soal psikopat, mungkin banyak dari kalian yang tahu tentang kepribadian satu ini. Di mana orang yang memiliki jiwa psikopat tentunya juga pasti sangat-sangat menyeramkan. Dan kalau kalian tahu tentang kasus semua serial killer, mungkin mereka juga termasuk orang yang memiliki aura semacam itu. Tapi di video kali ini, gue nggak membahas tentang serial killer, karena kasus itu udah sering gue bahas di video-video sebelumnya. Jadi di kasus kali ini, gue akan menceritakan kisah yang bisa dibilang lumayan menyeramkan lah di antara kasus-kasus serial killer. Dan yang membuat kasus ini menyeramkan adalah ketika petugas polisi menemukan jasad wanita yang merupakan korban pembunuhan yang sudah dikuliti oleh pacarnya sendiri, atau bisa kita bilang orang ini memiliki aura psikopat. Nah, sebelum kita membahas kasus ini, bagi kalian yang suka dengan seputar kisah-kisah kriminal, kalian boleh bantu gua dengan cara subrek channel ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan update-update kisah yang bakalan gue ceritakan di video-video selanjutnya. Dan untuk mempersingkat intro di video kali ini, langsung aja kita bahas tentang semengerikan apakah kasus ini. Dan inilah kasus Yana Kesian. 482. That's 110710. Yes, sir, and they have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Yana Kesian, atau biasa dipanggil Yana. Dia ini lahir pada tahun 1986 di Kiev, Ukraina. Dia juga memiliki saudara kandung yang bernama Zenia Kesian. Nah, sebelum dia pindah ke Amerika, Yana ini sebelumnya pernah bekerja sebagai pengacara pajak di negaranya pada saat dia masih berusia 20 tahun. Namun di samping itu, dia juga mulai belajar untuk menjadi seorang model, yang mana dia juga sangat suka dengan dunia permodelan. Dan sebelum dia menjadi model terkenal, dia juga sedang menjalani hubungan kasmaran dengan seorang pria yang bernama Black Label. Yang mana pria ini juga merupakan orang kaya dan juga sedang mengembangkan karirnya sebagai penulis novel. Nah, begitupun dengan hubungan mereka ini awalnya terlihat sangat cocok, karena mereka berdua juga memiliki kesamaan yang bisa dibilang sama-sama mempunyai ketertarikan di dunia entertain. Namun di samping itu, label ini juga berkeinginan untuk menjadi seorang produser film, yang membuatnya lebih fokus lagi untuk membuat sebuah karya film. Nah, kemudian singkat cerita, setelah saling mengenal satu dengan yang lainnya, label juga menawarkan kepada Yana ini untuk pindah ke Amerika, agar dia bisa melanjutkan karirnya untuk menjadi seorang model di sana. Karena di negara tersebut juga banyak melahirkan seorang model yang cantik, tentunya membuat Yana ini semakin bersemangat untuk pindah ke sana. Lalu Yana memutuskan untuk meninggalkan Ukraina, dan mulai fokus untuk menaiki tangga sosial Hollywood bersama dengan si label ini guys. Nah, mungkin kita ceritakan sedikit tentang latar belakang si label ini guys, dan kenapa dia bisa menjadi orang yang sukses di usia yang masih muda. Oke, mengenai si label ini, memang lahir dari keluarga orang kaya, apalagi keluarganya ini juga mempunyai perusahaan di bidang real estate yang ada di Kanada. Dan ayahnya adalah mantan pelaut olimpiade bernama Lorne Label. Dan dia juga mempunyai saudara kandung yang bernama Cody Label. Nah, sementara kakek dari pihak ibu label ini juga mempunyai perusahaan plastik yang sangat sukses, dan kemudian perusahaan tersebut dikembangkan oleh ayahnya menjadi perusahaan real estate terbesar di Toronto, Kanada. Namun hubungan kedua orang tuanya ini tidak begitu baik, sehingga orang tua mereka memutuskan untuk berpisah. Dan setelah orang tua mereka bercerai, Cody juga tinggal bersama ayahnya di daerah paling makmur yang ada di Toronto. Sementara label ini tidak tinggal dengan ayahnya, melainkan dia memutuskan untuk tinggal bersama dengan ibunya. Dan semenjak itulah hubungan label dan ayahnya ini juga mulai sedikit renggang. Kemudian tak lama setelah itu, ibunya juga dikabarkan telah meninggal dunia, sehingga membuat label menjadi kesepian setelah ditinggalkan oleh ibunya. Namun setelah ibunya meninggal pada tahun 2011 lalu, label juga memperjuangkan hak kepemilikan harta warisan senilai 12 juta USD di pengadilan. Dan kemudian dia mendapatkan setengah warisan dari 12 juta USD. Atau kita rupiahkan bisa mencapai 188 juta lebih kalau kita totalkan dari semua uang itu. Setelah memenangkan warisan sekitar 6 juta USD dari harta warisannya, label kemudian mulai fokus lagi dengan impian Hollywoodnya untuk menjadi penulis dan sutradara. Dan berkat konsistennya, label akhirnya berhasil menyutradarai sebuah film yang berjudul Ball and Spaceball.
Dan dia juga berhasil menyelesaikan novelnya yang berjudul Syndrome. Yang mana novel tersebut mengisahkan tentang seorang wanita yang dibunuh secara brutal oleh seorang pria yang memiliki kepribadian psikopat. Bahkan label juga berkeinginan untuk mengangkat novelnya menjadi sebuah film yang akan ditayangkan di televisi. Namun di sisi lain, akun Twitter milik label ini juga mendapatkan jutaan dolar dari novel dan karya filmnya, yang mana dia memposting semua tentang karya yang pernah dia buat di waktu sebelumnya. Tentu berkat popularitasnya dia akhirnya bisa dikenal banyak orang, apalagi di kalangan sutradara yang ada di Amerika. Dan berkat ketenarannya, label ini juga muncul sebagai seorang aktor muda yang ada di Hollywood. Bahkan menarik banyak wanita yang cantik ingin sekali berkenalan dengan dirinya. Kemudian singkat cerita pada tahun 2006, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Amanda Brown. Dan label juga menikahi wanita tersebut dan memiliki seorang anak laki-laki pada saat itu. Namun sayangnya hubungan mereka berakhir pada tahun 2015 lalu, di mana istrinya ini sedang mengandung dan hampir melahirkan anak keduanya. Dan seketika itu juga, label masih bersikeras untuk tetap meninggalkan istrinya. Dan setelah dia meninggalkan istrinya, label juga mulai berkencan dengan beberapa wanita. Dan diantaranya bernama Constant Bukavari dan Iana Kesian. Yang mana kencan tersebut dia lakukan tanpa sepengetahuan dari salah satunya. Namun anehnya entah mengapa label ini tiba-tiba memutuskan untuk memilih Iana sebagai pasangannya. Label juga meyakinkan kepada Iana bahwa dia baru saja sudah bercerai dengan istrinya. Dan tentunya dalam beberapa bulan Iana juga hamil dari hasil hubungan mereka. Lalu tak lama kemudian Iana akhirnya melahirkan bayi perempuan yang dia beri nama Diana Label. Dan semenjak kelahiran putrinya, label ini tentunya sangat bahagia setelah mendapatkan momongan bayi perempuan yang bernama Diana itu. Namun di samping itu, label ini juga memiliki kecemasan dan kekhawatiran berat mengenai tentang saudaranya tentunya. Yang mana saudaranya ini sedang terlilit hutang judi dengan seorang pemain poker yang berasal dari Rusia. Tentu hal tersebut bisa saja membuat saudaranya kehilangan banyak uang kalau seandainya dia membayar semua utang tersebut. Dan begitupun sebaliknya, kalau hutang itu tidak segera dilunasi, label juga sangat takut akan dampak buruk dari balas dendam oleh mafia-mafia Rusia yang akan melakukan kekerasan terhadap dirinya dan keluarganya. Hingga setiap harinya membuat dia semakin takut dengan hal-hal yang bisa saja terjadi kepada dirinya dan keluarganya. Nah, walaupun dia merasakan tertekan dengan hal tersebut, label ini masih tetap berkencan dengan wanita simpanannya, di mana selain memiliki hubungan dengan Iana, dia masih memiliki hubungan baik dengan si Constant ini, guys. Ya bisa dibilang mereka ini sedang menjalani cinta segitiga tanpa sepengetahuan siapapun, walau Iana baru saja melahirkan putrinya. Mungkin di mata kalian, label ini bisa kita samakan dengan penjahat kelamin yang selalu memikirkan nafsunya. Karena dia sama sekali tidak memikirkan nasib anaknya, tapi malah lebih mementingkan nafsunya yang seakan-akan bisa dia bayar dengan uang. Kemudian pada pertengahan bulan Mei di tahun 2016 lalu, simpanan label ini yang bernama Constance tiba-tiba melaporkannya ke polisi dan menuduhnya telah melakukan kekerasan seksual kepadanya. Dan tak lama setelah dilaporkan, label ditangkap oleh polisi untuk diminta keterangan mengenai kasus kekerasan tersebut. Tentu secara tidak langsung dari kasus itu membuat Iana menjadi tahu tentang apa yang selama ini telah dia lakukan di luar sepengetahuannya. Dan setelah beberapa negosiasi dari pihak kepolisian, label ini tiba-tiba dibebaskan karena tidak adanya bukti yang kuat mengenai kasus kekerasan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke cerita yang lebih menegangkan lagi nih, guys. Nah, setelah dia dibebaskan dari tuduhan wanita simpanannya, membuat label dan Iana menjadi sering bertengkar dengan sangat hebat mengenai perselingkuhannya. Namun usut punya usut tentang mengapa dia berselingkuh itu dikarenakan si label ini menuntut Iana untuk tetap berhubungan intim walaupun dia sudah melahirkan putrinya. Dan sebelum dia ditangkap, label dan Iana ini juga sering bertengkar mengenai hal-hal begituan. Di mana pertengkaran sebelumnya, label ini juga pernah mengancam Iana jika dia tidak bisa memenuhi hasratnya, maka label juga akan meninggalkan Iana di saat itu juga. Padahal di waktu yang sama, Iana ini masih dalam tahap pemulihan pasca operasi sesar, ketika label mengancam akan meninggalkannya jika ia tidak dapat berhubungan intim dengannya. Dan yang membuat gue kesal di sini, label juga terus bertanya apakah ia boleh meninggalkannya demi wanita lain. Yang mana hal tersebut tidak seharusnya ia katakan kepada wanita yang sudah susah payah telah melahirkan anaknya. Tetapi sangat berbeda dengan si label ini, guys. Dia sama sekali tidak memikirkan hal-hal semacam itu. Nah, sementara Iana yang takut akan ditinggalkan oleh si label ini, Iana pun memutuskan untuk menitipkan bayinya yang baru saja lahir
dan tinggal bersama ibunya agar dia dapat fokus pada hubungannya dengan si label ini. Lalu pada tanggal 23 Mei di tahun 2016, saat Iana dan ibunya sedang pergi berbelanja untuk menyiapkan kebutuhan bayinya. Dan di saat itulah Iana menerima pesan singkat dari si label. Namun setelah membaca pesan singkat dari label, seketika itu juga membuat sikapnya berubah dalam hitungan detik. Iana mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan segera pulang untuk menemui si label. Karena ada perihal yang penting yang harus dia selesaikan pada saat itu. Namun siapa yang menyangka di hari itu adalah hari terakhir pertemuan Iana dan ibunya, yang mana selanjutnya dia akan menjadi korban pembunuhan yang sangat-sangat menyeramkan. Kemudian keesokan harinya ibunya mulai merasa khawatir tentang apa yang terjadi kepadanya. Lalu dia juga sempat pergi ke rumah label dan Iana untuk memastikan keadaannya. Dan di saat yang sama semua perkarangan rumahnya tidak ada tanda-tanda memberikan petunjuk apapun setelah dia sampai di sana. Di sana dia juga mulai menelpon Iana. Namun sayangnya telepon tersebut tidak dijawab sama sekali oleh Iana. Tentu dengan tidak ada jawaban tersebut membuat ibunya mulai merasa semakin khawatir kepada Iana. Jadi tak butuh waktu lama ibunya memutuskan untuk menghubungi polisi agar pergi ke rumah label dan mengecek apa yang sedang terjadi di rumahnya. Karena dari awal ibunya ini memiliki firasat yang aneh, maka itulah sebabnya dia meminta pertolongan dari polisi. Namun pihak kepolisian pada saat itu tidak begitu menanggapi mengenai firasat buruk yang ibu Iana ceritakan di telepon tersebut. Polisi juga meyakinkan kepada ibunya untuk tidak berpikir aneh-aneh kepada anaknya. My name is Olga Kasyan. I want to get my daughter out of that apartment safely. I want to open the doors to break into that apartment and get my daughter out. Nah, karena kedengarannya sangat meyakinkan, barulah pihak polisi mulai bergerak menuju ke rumah si label ini. Dan ketika polisi sampai di sana, polisi mulai mencoba mengetuk pintu berkali-kali sehingga tidak ada jawaban dari rumah tersebut. Namun selain itu, polisi juga sempat melihat pintu rumahnya yang juga tampak sedang terkunci dari dalam. Dan itulah sebabnya polisi terus mengetuk pintu untuk memastikan keadaan yang pasti di rumah itu. Nah, karena merasa ada hal yang aneh, polisi memutuskan untuk mendobrak pintu rumah label. Dan ketika polisi berhasil mendobrak pintu itu, mereka melihat ada percikan bercak merah yang sudah berceceran yang mengarah ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Hingga polisi mulai bergerak menuju ke kamar tidur utama yang ada di rumah itu. Namun, kamar tersebut juga terkunci dari dalamnya. Dan saat polisi ingin mendobraknya, saat itulah label tiba-tiba berteriak dari dalam kamar tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan keluar dari kamar yang telah terkunci itu. Dan dia juga berteriak bahwa Iana tidak ada di rumahnya. Yang mana secara tidak langsung, polisi semakin mulai curiga mengenai si label ini, yang tiba-tiba mengatakan bahwa Iana tidak ada di rumah. Padahal, polisi sama sekali belum sempat menanyakan Iana kepada label. Nah, karena polisi masih sulit untuk menobrak pintu kamar itu, polisi kemudian meminta bantuan kepada salah satu teman akrab label untuk segera menyerahkan diri dan memberikan informasi yang jelas mengenai tentang Iana. Dan tak lama selang beberapa waktu, label ini akhirnya keluar dari kamar tersebut dengan mengenakan celana pendek. Di dalam kamar tersebut, polisi menemukan hal yang sangat-sangat menyeramkan, di mana tubuh Iana yang sudah terbaring di atas tempat tidur yang kondisinya sudah dimutilasi di seluruh bagian kulit kepalanya. Bahkan kulit kepalanya juga telah terkelupas hingga ke permukaan tulangnya. Dan bagian sisi kanan wajahnya juga terkelupas termasuk telinga kanan dan bagian belakang hingga ke garis rahangnya. Polisi juga menemukan ada bekas memar dan bekas gigitan manusia yang ada di tubuhnya. Bahkan jasad Iana juga telah terbaring di samping bayinya yang sedang tidur di kamar itu, guys. Dan setelah Iana ditemukan di kamar tersebut, polisi dengan cepat menangkap label di sana. Namun pada saat ditangkap, label sedikit melakukan perlawanan kepada polisi mengenai penemuan mayat Iana. Label masih bersikeras bahwa dia tidak tahu mengenai pacarnya yang sudah meninggal di kamar tersebut. Tapi polisi tidak begitu peduli dengan apa yang label katakan itu. Lalu akhirnya dia dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan yang selanjutnya. Nah, sementara tim forensik dan polisi yang bertugas di sana, mereka mengatakan bahwa Iana ini sebelumnya sempat bertahan hidup selama 8 jam setelah kepalanya dimutilasi, sehingga dia banyak kehabisan darah hingga dia meninggal secara perlahan di kamar tersebut. Begitupun polisi yang sedang mencari beberapa bukti, mereka menemukan telinga kanan Iana di tempat sampah dan beberapa barang milik Iana beserta dengan pisau cukur yang digunakan untuk mengkuliti kulit kepalanya di rumah tersebut. Hingga polisi mendapatkan bukti yang kuat untuk membawa label ke persidangan hukumannya. Mungkin pembunuhan ini bisa kita samakan dengan kisah novel yang pernah label buat, yang mana mengisahkan wanita yang terbunuh secara brutal oleh seorang psikopat. Dan secara tidak langsung, kisah novel yang dibuat sebelumnya menjadi kenyataan yang diperankan oleh dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke persidangan.
Di persidangan yang memakan waktu yang cukup panjang, hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada si label dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani beberapa tahun ke depan. Dan sebagian dari orang yang mengikuti dalam persidangan ini juga merasakan sangat berbelasungkawa mengenai kematian Iana yang sangat mengerikan itu. Bahkan ibu Iana yang ikut dalam persidangan masih tidak menyangka apa yang telah terjadi kepada anaknya. Dan saudara label yang bernama Cody juga ikut dalam persidangan tersebut, juga menunjukkan tanpa ekspresi apapun mengenai pembunuhan itu. Mungkin sejujurnya tidak ada hikmah di balik tragedi yang sangat kejam ini, guys. Label masih tetap dihukum karena pembunuhan tingkat pertama, penganiayaan berat, dan penyiksaan yang terjadi pada bulan Mei di tahun 2016 lalu. Nah, itulah kisah dari kekejaman orang yang memiliki kepribadian psikopat, guys. Dimana selain membunuh, para psikopat ini juga tidak tanggung-tanggungnya untuk menghabisi para korbannya dengan sangat-sangat brutal. Jadi buat kalian yang menemukan orang yang memiliki kepribadian semacam ini, gue saranin untuk tetap selalu berhati-hati. Karena yang perlu kalian tahu, hari keberuntungan itu tidak ada di kalender. Jadi tetaplah waspada dan jagalah diri kalian baik-baik. Oke, mungkin segitu aja di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini atau kisah-kisah kriminal, jangan lupa subscribe dan bagikan kasus ini kepada orang-orang terdekat kalian. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.